Itu yang ada sampahnya silakan dibuang dahulu. Oke, sudah ya, Ibu mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Afiatul Mukarimah, Alvira Octavioni, Amalia Putri Mustika, Anifatul Ma'rifah, Zulis Hadianti. Hari ini masuk semua ya. Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Nah, pada minggu pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah kita bisa mengetahui substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang kedua, kita bisa mengetahui strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ketiga, kita bisa menerapkan perilaku mulia dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, nanti setelah kita selesai mempelajari bab ini, nanti di akhir pelajaran, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok dan Ibu akan menggunakan metode mind mapping. Sekarang, buka LKS-nya halaman 68. Ibu beri waktu 15 menit untuk kalian mempelajari tentang bab meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Sudah ya anak-anak? Nah, sekarang siapa yang tahu apa sih wahyu pertama yang diturunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad? Ya benar, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul pada malam hari, yaitu pada tanggal 17 Ramadan pada saat usia 40 tahun. Dan beliau mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima ayat secara berangsur-angsur, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, ayat yang turun ini selalu disertakan dengan sebab turunnya ayat tersebut atau asbabun nuzul. Nah, untuk ajaran-ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah ini ada 2. Yang pertama yaitu akidah atau tauhid, yang kedua akhlak mulia. Untuk ajaran pokok Rasulullah SAW di Mekah, yang pertama adalah tauhid atau akidah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT untuk membawa ajaran tauhid. Masyarakat Arab saat ia dilahirkan, bahkan sebelum dilahirkan, hidup dalam praktek kemusyrikan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menyampaikan kepada kaum Quraisy bahwa Allah merupakan Maha Pencipta dan Maha Mengetahui segala sesuatu. Ajaran keimanan merupakan ajaran yang utama yang diembankan kepada Rasulullah yang sesuai dengan wahyu ilahi. Banyak sekali ayat Al-Quran yang menyampaikan agar beliau menyampaikan keimanan pokok ajaran Islam yang sempurna, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Untuk ajaran pokok Rasulullah di Mekah ini, yang kedua adalah akhlak mulia. Nabi Muhammad merupakan suri tauladan yang baik. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, beliau memiliki sikap yang suka tolong-menolong, memiliki perhatian besar kepada masyarakat, dan memiliki perilaku sopan, lemah lembut, dan suka membantu orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya adalah strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Ada 2 tahapan yang dilakukan Rasulullah SAW dalam menjalankan misi dakwah tersebut, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Untuk yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dalam hal ini, Rasulullah melakukan dakwahnya kepada orang-orang terdekat, yaitu kepada keluarga dan para sahabat. Rumah Rasulullah SAW atau Darul Arqam ini dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah.
Di rumah itulah Rasulullah menyampaikan ajaran-ajaran tauhid dan ajaran Islam. Rasulullah secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran agama Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan ajaran nenek moyang atau menyembah berhala dan menuju penyembahan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang pertama masuk Islam atau As-Sabiqun al-Awwalun ini yang menyatakan kerasulan Nabi Muhammad dan mengakui keislamannya, yang pertama yaitu Siti Khadijah atau istrinya, yang kedua Ali bin Abi Thalib adik sepupu, yang ketiga Zaid bin Harisah pembantu yang diangkat sebagai anaknya, yang keempat Abu Bakar As-Siddiq atau sahabatnya. Dan kian bertambah pengikut Nabi Muhammad seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang dari suku Quraisy. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan Rasulullah kurang lebih selama 3 tahun. Selanjutnya, Rasulullah mengatur strategi untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Ini dimulai ketika Rasulullah menyeru kepada orang-orang Mekah, yaitu dengan berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara yang lantang dengan memanggil mereka, dan beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Seiringan dengan itu, turun pula wahyu Allah agar Rasulullah melakukannya secara terang-terangan dan terbuka, yaitu Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Beliau memulai dakwah ini yang pertama kepada sanak keluarga, kemudian kepada umatnya dan penduduk kota Mekah. Dari kalangan keluarga, Nabi Muhammad mengajak paman-pamannya, yaitu Abu Lahab bin Abu Jahal yang terkenal menentang dakwah Rasulullah. Mereka menolak secara mentah-mentah dakwah Rasulullah yang disertai dengan ejekan, cemoohan, hinaan, serta ancaman. Dari semua cemoohan, hinaan, ejekan hingga ancaman yang dilakukan kepada Rasulullah ini, maka kian bertambah dan melecut para jumlah pengikut Nabi Muhammad SAW. Materi selanjutnya adalah perilaku yang dapat diteladani dari perjuangan dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini adalah: yang pertama adalah memiliki sikap yang tangguh. Sikap tangguh dalam kehidupan sehari-hari ini, baik di lingkungan masyarakat, sekolah, keluarga, ataupun yang lainnya, adalah yang pertama, menggunakan waktu belajar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikerjakan. Yang ketiga, melaksanakan segala peraturan yang ada di sekolah, yaitu disiplin dan taat pada peraturan sekolah. Yang keempat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, tidak putus asa terhadap kegagalan yang dialami. Perilaku yang dapat diteladani yang kedua adalah memiliki jiwa yang berkorban. Perilaku yang mencerminkan jiwa berkorban dalam kehidupan sehari-hari adalah: yang pertama, menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk membantu orang lain. Baik anak-anak, apakah ada yang ditanyakan terkait pembelajaran pada hari ini? Alhamdulillah kalau sudah paham semua. Baik, pada pembelajaran hari ini, Ibu menggunakan metode mind mapping. Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok pertama, akan membuat mind mapping tentang substansi dakwah Rasulullah di Mekah. Untuk kelompok 2 akan membuat mind mapping tentang strategi dakwah Rasulullah di Mekah. Yang ketiga, membuat mind mapping tentang penerapan perilaku mulia terhadap perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah. Baik, sekarang ayo mulai berhitung dari 1 sampai 3. Oke, selesai ya. Sekarang Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan tugas tersebut. Sudah ya? Sekarang untuk kelompok yang sudah selesai membuat mind mapping, silahkan mempresentasikan hasil diskusi dengan temannya. Ayo. Saya Bu, kelompok pertama. Oke, silakan.
Strategi dakwah Rasulullah SAW. Ini ada 2 tahapan. Yang pertama, secara sembunyi-sembunyi yang hanya terbatas di kalangan keluarga dan sahabat terdekat. Dan yang kedua, dakwah secara terang-terangan kepada khalayak ramai. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang sudah selesai ya. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini terkait materi meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Nah, apakah ada yang bisa memberi kesimpulan tentang materi hari ini? Saya, Bu. Oke, silakan. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW berdakwah secara rahasia dan hanya mengajak orang-orang terdekat saja. Orang pertama yang menerima dakwah Nabi adalah Khadijah, istrinya, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupunya, dan Zaid bin Harithah, bekas budaknya. Sementara itu, laki-laki dewasa yang pertama memeluk Islam adalah Abu Bakar bin Quhafah. Melalui ajakan Abu Bakar, beberapa orang menerima ajakannya, yaitu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah secara terang-terangan. Terima kasih Mbak Amalia atas kesimpulannya. Nah, kesimpulan pada materi hari ini, Nabi Muhammad dalam berdakwah selalu mendapat tantangan dan perlawanan dari kaum Quraisy. Oleh karena itu, Nabi Muhammad tidak pernah putus asa dalam menghadapi hal tersebut. Beliau tetap semangat dalam menyebarkan ajaran Islam. Kita bisa mengambil hikmah dari perjuangan Nabi ini dengan memiliki sikap tangguh dan jiwa berkorban. Untuk tugas minggu depan, jangan lupa kerjakan halaman 87. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mari kita membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.